Kalau cinta kepada manusia tak lagi melihat batasan-batasan, apalagi cinta kepada Allah. Maka hubungan kita dengan Allah ini kita punya dua pilihan. Hubungan karyawan dengan majikan, atau hubungan antara pencinta dengan yang dicinta. Kau tulis makalah, presentasi, datang mid semester, datang ujian akhir semester, lengkap kehadiran. Ku kasih kau nilai A. Lalu mahasiswa pun lengkap. Makalah bagus, presentasi mantap, kehadiran full, mid semester, akhir semester. Apa hubungannya? Hubungan keterpaksaan. Karena kalau tak buat gitu nilai C. Tapi hubungan kita di Jalan Kamboja, Riyadhus Shalihin tak ada. Tak ada absen, tak ada mid semester, tak ada ujian akhir semester, tidak ada presentasi makalah. Datang kemari sebelum azan subuh, jauh, dingin, melawan kantuk. Hubungan kita ini apa namanya? Kasih sayang. Itulah yang dirasakan kepuasan para ustadz yang tidak didapatkan dosen di kelas. Ustadz kok tahu? Saya jadi dosen lama. 11 tahun saya jadi dosen. Datang kita jam 8, kita sendirilah yang ada di kelas itu. Apa tak sakit hati kita? Datang saya kemari subuh, sudah duduk semua jamaah. Padahal tak ada absen, tak ada mid semester, tak ada akhir semester, tak ada ijazah. Itulah maka dosen banyak yang stres dan cepat mati. Karena sakit hati. Paham? Tak perlu kita minta masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad ini masuk surga. Betul atau tak betul? Betul. Mintalah surga, kata Ustaz. Betul juga. Selama ada dalilnya betul. Kalau tidak ada, berarti dia mengada-ngada. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga. Lalu yang tidak itu siapa? Illa, kecuali man aba. Kecuali orang yang aba. Aba dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Aba, enggan, tak mau. Ketika kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, tak mau dia. Aba, padanan katanya al-imtina. Imtina dari kata mana ayam nau, imtana ayam tani'u, mencegah, tercegah, tak mau ikut. Qila, lalu kemudian qala yaqulu, berkata. Qila yuqalu, dikatakan. Ada orang yang berkata, tak disebut namanya. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan itu? Yang tak mau ikut itu siapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, ikut apa yang kukatakan, dijauhinya yang kularang, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man asani, siapa yang melawan. Isi ajaran ini cuma dua. Suruh, larang. Amar, nahi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tak banyak isi ajaran Nabi ini, cuma dua aja. Suruh, larang. Yang suruh buat, yang larang jauhi. Habis, tak banyak-banyak kaji. Man ata'ani, siapa yang taat pada yang dua ini, dakhalal jannah. Wa man asani, siapa yang melawan, tak mau ikut, yang disuruh tak dibuat, yang dilarang dibuat,
faqad aba. Itulah orang yang aba. Jadi hadis itu dijelaskan oleh hadis itu sendiri. Sama macam ayat dijelaskan oleh ayat sendiri. Itulah kualitas yang paling tinggi. Siapa itu aba? Di ujung nih. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada Allah, ikut. Siapa yang melawan kepada Rasulullah, faqad aba. Itulah orang yang enggan. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Mengapa orang tidak mau ikut perintah Nabi dan tidak mencegah dirinya dari larangan Nabi? Satu, karena hawa nafsu. Aku sebetulnya percaya sama Nabi, tapi cemana lah Pak Ustadz, dorongan hawa nafsu. Yang kedua, kalau yang pertama ini fasik, yang kedua ini lebih berat. Aku tak percaya sama Nabi itu kafir. Suruh sholat, larang minum khamar. Kau kenapa tak sholat? Saya sebetulnya percaya sama perintah sholat nih Pak Ustadz, tapi berat kali saya, fasik. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Banyak yang disesatkan Allah, banyak pula yang diberi hidayah. Lalu yang disesatkan itu siapa? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan itu orang yang fasik. Fasik itu dari kata fasaqo. Fasaqo itu buah kurma yang keluar dari kulitnya. Antum kalau makan kurma, kulitnya ikut atau antum kupas? Rasanya saya belum pernah menengok orang Indonesia mengupas kurma. Orang mana kalian tengok makan kurma, kulitnya dikupas? Pernah antum tengok? Kenapa tadi bilang kupas? Kurma itu kalau dia mentah, rutab namanya. Kalau dia sudah mulai hitam, dipencet begini keluar dia dari kulitnya, balah namanya. Kalau dia kering, sudah menyatu antara kulit dengan isinya, tamar namanya. Nah, itu kayanya bahasa Arab. Sampai ke tempat kita, kurma, kurma, kurma. Kurma mentah, kurma mengkal, kurma masak. Kalau pagi, futur namanya. Kalau siang, ghadha namanya. Kalau malam, asya namanya. Kita enggak, makan pagi, makan siang, makan malam. Artinya kosakata itu sikit, tak banyak. Makanya orang-orang asing itu suka sekali menjadi peneliti di Indonesia dan lancar bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa paling mudah, paling simple. Kalau bahasa itu mudah dan simple, itu menunjukkan yang punya bahasa juga orangnya mudah dan simple. Orang Indonesia itu orang yang mudah dan simple, tidak ribet jelimet. Beda dengan orang asing. Cara berpikirnya susah, cara bergaulnya susah. Orang kita itu mudah. Kurma, kalau dia sudah masak, lengket melekat di kulitnya, tak bisa dilepaskan. Begitulah orang fasik. Orang fasik tidak keluar dari Islam. Sebagaimana buah kurma tidak keluar dari kulit. Beda sama kacang tanah. Kacang tanah kalau antum rebus, antum picit, kan lepas dia. Kurma tak bisa. Nanti balik orang dari umroh antum pijit setengah mati, bijinya keluar ya. Tapi kalau buah kurma itu keluar dari kulit tak bisa. Begitulah hebatnya Nabi memilih kata bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa tapi tak keluar dari Islam. Orang itu macam kurma yang tak keluar dari kulitnya. Namanya fasik. Jadi semalas-malasnya orang sholat, itu dia tidak jadi kafir. Dia hanya sekedar fasik. Menurut mazhab Syafi'i.
Kalau menurut mazhab Maliki kafir. Kalau ada ustadz berceramah, dia bilang gini, ibu-ibu, kalau suami ibu tidak sholat, maka otomatis kalian sudah pisah. Pernah tak antum dengar ceramah gitu? Pernah dengar? Siapa yang suaminya tak sholat, maka otomatis dia sudah fasah, kata dia. Nah, itu mazhab Maliki itu. Kenapa? Karena kalau suami itu tak sholat, otomatis dia kafir. Kalau suami murtad, apakah istri bisa menerimanya? Tidak. Kalau suami murtad, na'udzubillah, otomatis dia fasah. Fasah itu cerai Pak Ustaz? Bukan. Kalau suami yang mentalak, itu namanya talak dari suami. Kalau istri yang minta khuluk, itu namanya istri menggugat. Kalau fasah itu, suami tak mentalak, istri pun tak menggugat. Dia otomatis pisah secara hukum Islam. Namanya fasakh. Fasah. Kok bisa jadi fasah? Gara-gara murtad. Gara-gara keluar dari Islam. Ustadz, suami saya ini mu'alaf. Ya. Tapi kemarin diam-diam Pak Ustadz, balik dia ke agamanya yang lama. Pergi dia ke tempat ibadah mereka. Apalah hukum pernikahan saya ini Pak Ustadz? Apa hukumnya? Fasakh. Bukan tolak. Dia tak bisa mentolak. Orang dia tak Islam. Istri pun tak ada menggugat. Maka itu namanya fasakh. Fasakh disebabkan apa? Murtad. Balik ke agama yang lama. Jadi menurut mazhab Hambali, bisa perempuan itu otomatis fasakh. Gara-gara suami tidak sholat. Menurut mazhab Hambali. Jadi menurut mazhab Syafi'i, fasik. Kok gitu saya mazhab Syafi'i aja lah Pak Ustaz. Semanapun sayang juga saya sama laki saya itu. Ayah anak-anak saya. Kita di Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Level yang paling rendah, ikut perintah, jauhi larangan. Itu level yang paling rendah. Mohon maafnya level, bukan merendahkan ya, level karyawan. Level karyawan gitu. Nanti kau datang jam 8, siap. Jam berapa dia datang? Jam 8. Nanti pulang jam 4. Jam berapa dia pulang? Jam 4. Itu level karyawan. Ada yang lebih tinggi dari itu? Ada. Nanti abang datang ke rumah saya jam 8 ya bang. Jam berapa sih abang tuh datang? Jam 6 udah datang. Itu level apa namanya? Itu namanya level hub. Itu cinta. Jadi kalau ada orang datang ke masjid, masuk Jumat jam 12.30. Jam 12.30 dia datang. Itu imannya level apa itu? Kalau dia cinta tak gitu. Jam 11 sudah dulu dia. Sholat sunat, baca Al-Kahfi, baca Yasin, berzikir. Karena yang dia cari itu adalah cinta Allah. Makanya yang paling tinggi itu adalah hub. Qul, katakan ya Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Apa balasannya? Yuhibbukumullah, Allah membalas cinta kamu. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad meninggalkan agamanya, fasawfa ya'tillah, maka Allah akan mengganti. Nanti kalau ada namanya internet tahun 2000-an, maka anak muda akan mabuk, anak muda akan sakau, anak muda akan maksiat, anak muda akan dosa. Murtad anak-anak muda. Apa kata Allah? Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan sekelompok orang. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, dan mereka pun membalas cinta Allah. Bayarlah zakat 2,5%. Dapat duit 100 juta. Berapa dibayarnya?
2,5 juta. Itu iman paling rendah. Itu iman paling rendah. Sama dengan kau kalau kerja sama aku, ku gaji kau 5 juta. Level bawah. Tapi kalau level cinta, berapalah abang kasih aku, kata istri kepada suami. Apa kata dia? Jangankan gaji kita, dek, nyawa aku kasih ke kau. Kalau cinta kepada manusia tak lagi melihat batasan-batasan, apalagi cinta kepada Allah. Maka hubungan kita dengan Allah ini kita punya 2 pilihan. Hubungan karyawan dengan majikan, atau hubungan antara pencinta dengan yang dicinta. Kau tulis makalah, presentasi, datang mid semester, datang ujian akhir semester, lengkap kehadiran. Ku kasih kau nilai A. Lalu mahasiswa pun lengkap. Makalah bagus, presentasi mantap, kehadiran full, mid semester, akhir semester. Apa hubungannya? Hubungan keterpaksaan. Karena kalau tak buat gitu nilai C. Tapi hubungan kita di Jalan Kamboja, Riyadhus Shalihin tak ada. Tak ada absen, tak ada mid semester, tak ada ujian akhir semester, tidak ada presentasi makalah. Datang kemari sebelum azan subuh, jauh, dingin, melawan kantuk. Hubungan kita ini apa namanya? Kasih sayang. Itulah yang dirasakan kepuasan para ustadz yang tidak didapatkan dosen di kelas. Ustadz kok tahu? Saya jadi dosen lama. 11 tahun saya jadi dosen. Datang kita jam 8, kita sendirilah yang ada di kelas itu. Apa tak sakit hati kita? Datang saya kemari subuh, sudah duduk semua jamaah. Padahal tak ada absen, tak ada mid semester, tak ada akhir semester, tak ada ijazah. Itulah maka dosen banyak yang stres dan cepat mati. Karena sakit hati. Paham? Nanti antum paham itu ketika antum jadi ustaz. Antum dosen di kampus, walaupun antum dosen Fapertapet, dosen Fakultas Sains Teknologi, dosen di Fakultas Bahasa Inggris, dosen di Fakultas Peternakan, tapi antum di masjid tetap ngajar Riyadhus Shalihin. Ketika di kelas, antum bilang ke mahasiswa pas pertemuan pertama, dengan saya disiplin, datang jam 8. Kalau kalian tak tepat waktu jam 8, jangan masuk kelas saya. Masuk antum ke kelas, antumlah yang pertama datang. Dan semua siswa itu takut. Sampai jam berakhir antum sendirian di dalam. Kalau disiplin itu terus antum laksanakan, dan antum tidak beranjak mundur, dan mahasiswa antum tak cinta ke antum, 2 kemungkinan. Kalau tak mahasiswa itu gilo, kamu gilo. Tapi ternyata pas sampai di masjid, antum tak pernah marah, antum tak pernah mengamuk, orang itu sudah datang duluan, cinta. Cuman masalahnya ustadz ini banyak GR. Disangkanya jamaah itu cinta sama dia. Padahal jamaah itu cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Macam orang bercermin di bayang-bayang. Nampaknya di bayang-bayang itu singa. Padahal dia hanya kucing Anggora. Abdul Somad, kau jangan salah sangka. Orang ini datang pun bukan karena kau. Orang ini datang karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama cinta kita kepada Nabi, satu frekuensi, satu signal, maka insya Allah samalah tempat kita. Bisa kita ukur di dunia? Enggak, nanti di akhirat. $159. Sini sebentar putra.
Ar-Rabi' itu maksudnya hadis keempat kalau dihitung dalam bab. Yang membuat Ar-Rabi' itu Imam Nawawi. Yang buat 159 percetakan. Anda tahu nanti pas ngajar ditanya, Ustadz, apa beda 159 sama Ar-Rabi'? Sama aja, itu masalah angka aja itu. Ar-Rabi' itu Imam Nawawi. Yang 159 penerbit percetakan. An Abi Muslim, dari Abu Muslim. Wa qila biasanya pendapat kedua, second opinion. Jadi kalau dalam fikih, qala al-Imam Syafi'i, itu pendapat pertama, pendapat kedua. Qila, dikatakan, ada yang mengatakan Abu Iyas. Ada yang mengatakan Abu Muslim, ada yang mengatakan Abu Iyas. Kau yang ngajar tadi siapa? Abu Mizyan. Enggak, Abu Sami. Itu juga orang. Abu Iyas. Kunyah namanya. Sedangkan nama dia Salamah bin Amr. Banyak nama Arab yang bunyinya perempuan, sebetulnya orangnya laki-laki. Salamah. Bunyi laki-laki, bunyi perempuan. Bunyi perempuan, tapi itu laki-laki. Atiyah. Bunyinya Atiyah, bunyi perempuan. Tapi itu nama laki-laki. Di Al-Azhar ada mufti besar namanya Syekh Atiyah Saqar. Laki-laki. Syekh Atiyah Al-Abrashi. Laki-laki. Salamah. Laki-laki. Sampai ke Indonesia, Atiyah jadi perempuan. Kuliah ke Mesir, bingung dosen. Kok masuk kelas laki-laki kau? Iman. Iman itu bunyi laki-laki perempuan. Bunyi laki-laki. Tapi di Mesir, di Maroko, Iman itu nama perempuan. Ada anak Indonesia namanya Iman Mursalin. Nip absen lah. Iman, terkejut dosen. Hah? Laki-laki. Itu namanya urf. Urf itu kebiasaan satu daerah ngasih nama. Salamah bin Amr bin Aqwa. Anna rajulan, ada seorang laki-laki. Akala, makan. Inda Rasulillah, di samping Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bishimalihi, makan dengan tangan kiri. Makan dia tangan kiri. Kibus, kidal busuk. Faqala, apa kata Nabi? Kul, makanlah engkau biyaminik, makanlah kau pakai tangan kanan, kata Nabi. Ini dalil sedang makan boleh bicara. Jadi ada video saya dengan Pak Fadil, mantan wali kota Bukit Tinggi, wakil wali kota Padang Panjang, ngobrol sedang makan. Saya tengok di YouTube tuh di komen orang, sedang makan kok ngobrol. Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Pokoknya bedakan dengan Yahudi. Yahudi kalau makan diam. Maka kata Nabi bedakan, maka ngobrol. Tapi jangan pula kuat kali sampai berserak-serak nasi itu. Macam biasa. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Kapan datang? Tadi. Jangan pula pada saat ini makan. Ini dalil makan. Karena Nabi mengatakan sedang makan, makanlah kau pakai tangan kanan. Ini dalil boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun sedang tak tunggu selesai. Ini ku tengok orang ini makan tangan kiri, tunggu selesailah. Enggak, saat itu juga. Karena kita tak tahu entah siapa dulu mati, entah dia tercekik, entah kita tercekik. Mana kita tahu? Maka kasih tahu langsung. Kau makannya pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Apa kata dia? Apa kata orang yang disuruh makan pakai tangan kanan tadi? La astati, I cannot.
Aku tak bisa, kata dia. Ruginya lah orang ini. Nabi menyuruh, dia jawab tak bisa. Apa kata Nabi? La istata'ta. Bisa, kata Nabi. Bisa kau makan tangan kanan. Ma mana'ahu illal kibru. Yang mencegahnya tak bisa tangan kanan itu hanyalah al-kibru. Kibr, sombong. Nah, ini dalil bahwa sombong itu bukan sombong yang versi kita. Sombong versi kita kan orang yang nggak mau menegur, nggak mau menyapa. Bahkan ada orang bilang, dia itu sombong Pak Ustadz. Kenal kau rupanya sama dia? Enggak. Kok tahu kau sombong dia? Ya motornya bagus. Apa pula motor bagus, sombong? Itu bukan, itu namanya kau sakit hati. Sombong itu adalah, apa itu sombong? Dua. Yang pertama, ghamtun nas, menyepelekan orang. Yang kedua, batarul haq, menolak kebenaran. Ada orang, kalau kita tanya dia, di mana rumah si fulan? Di sana, Pak. Tak mau dia nunjuk pakai ini, karena menurut dia ini tak sopan kan? Di mana rumah? Sana. Menurut antum ini orang baik atau sombong? Baik, tapi tak sembahyang. Baik apa sombong? Sombong. Menurut tradisi kita orang ini baik. Cakapnya lembut, tak pernah keras. Ada perempuan, cakapnya lembut, macam-macam tak bernyawa dia. Di mana ya tempat Ustadz biasa ngisi pengajian? Di sana. Lembut, tapi tak bertudung. Baik atau sombong? Sombong. Di mana letak sombongnya? Batarul haq, menolak ke. Jadi Islam itu datang memberikan definisi yang baru ke kita tentang sesuatu. Itulah Islam. Islam itu memberikan definisi yang baru. Kalau kaya berarti disayang Tuhan. Kalau miskin dibenci Tuhan. Kalau sehat disayang Tuhan. Kalau sakit dibenci Tuhan. Sebelum Islam begitu cara orang berpikir. Itu si anu itu sakit, itu dilaknat Tuhan tuh. Begitu Islam datang, apakah sakit itu tidak ada? Sakit tetap ada. Lalu apa bedanya setelah Islam datang? Islam memberikan cara pandang yang baru. Bahwa sakit belum tentu laknat. Sakit bisa jadi menghapus dosa. Sakit bisa jadi mengangkat derajat. Sakit bisa jadi Allah ingin engkau dapat pahala ridho. Sakit banyak kemungkinan. Siapa yang mengajarkan itu? Islam. Kalau kaya dapat nikmat. Kalau sehat dapat nikmat. Kalau berkuasa dapat nikmat. Sebelum Islam begitu cara orang berpikir. Setelah Islam datang, kaya, sehat, hidup, kuasa belum tentu nikmat. Tapi bisa jadi laknat. Namanya Jadi jangan, kalau orang salah paham, kalau dia hijrah, ada orang hijrah, tapi yang hijrah itu baru dagunya, sama mata kakinya. Otaknya belum ikut hijrah. Waktu dia hijrah, otaknya tak dibawanya. Itu setelah dia hijrah, dia bingung sendiri. Aku setelah hijrah ini kok sakit ya? Bisnisku kok down ya? Kok gitu aku mabuk lagi lah. Makanya kalau hijrah itu total pemahamannya. Pemahaman. Jangan terjebak pada simbol-simbol. Ma mana'ahu illal kibru. Yang membuat dia tidak mau merubah dari tangan kiri ke tangan kanan itu, kata Nabi, al-kibru. Kibr. Dari kaburo, besar. Kibru merasa besar. Pak Haji, janganlah makan pakai tangan kiri, Pak Haji. Yang nyuruh nih mahasiswa. Tinggal di masjid. Yang masjid itu yang bangun Pak Haji. Kira-kira Pak Haji itu mau tak makan pakai tangan kanan? Sebetulnya kalau dia melihat yang menyampaikan ini adalah umat Nabi Muhammad,
Dan yang disampaikannya itu adalah hadis Nabi, semestinya dia langsung pakai tangan kanan. Tapi karena kibrunya, syukur tak dipecatnya, udah alhamdulillah. Kok diteleponnya ketua masjid? Selesaikan nih, kata dia. Jadi banyak orang melakukan sesuatu bukan karena pokok masalahnya, tapi karena masalah lain. Melakukan sesuatu bukan karena pokok masalahnya, tapi karena masalah lain. Misal di masjid ada anak-anak menjerit, ayah, 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 marah. Orang marah karena pokok masalahnya atau karena masalah lain? Karena masalah lain. Kalau karena pokok masalah, maka anak siapapun yang marah dia, anak siapapun yang menjerit dia marah. Tapi kenapa dia marah? Ditengoknya dulu, siapa bapak anak ini? Pas tanyanya dulu, anak siapa tadi menjerit? Anak Pak Bupati, Pak. Diam dia. Saya kalau saya turutkan, mengamuk saya subuh. Mengamuk saya tentang mikrofon, mengamuk saya tentang bunyi handphone. Tapi saya mencoba untuk berpikir. Masih ada sempat waktu untuk berpikir, menarik napas, mengamati pikiran kita. Coba kita amati pikiran kita. Ini pikiran kita, kita keluar dari pikiran kita itu, kita merenung sejenak. Kalau bisa antum begitu, insya Allah datang sabar antum. Faham? Tapi jangan antum ulang lagi. Akan datang, antum ulang lagi. Antum persiapkan. Kan sebulan antum menyiapkan kedatangan saya kemari kan? Sebulan sekali saya kemari kan? Handphone pun begitu. Sebelum sholat tuh matikan dulu. Saya tak mau mempermalukan kalian depan orang banyak. Belum pengajian ngamuk dulu. Habis ngamuk itu kita menyesal. Letih, mengamuk itu letih. Habis itu kita menyesal. Dan orang pun takut jadi. Menyesal, letih, takut. Penjelasan itu pun sudah tak objektif lagi. Terbawa, kalau tak selesai dia terbawa nanti ke rumah, ke anak, terbawa ke bini. Kok berani sama bini? Jangan membawa satu masalah ke lain. Ada orang sebetulnya bininya salah, mau mengamuk dia tak berani, dia amuknya mahasiswa. Sampai ke kampus salah semua mahasiswa. Makalah ini salah nih, halaman 1 ini salah ini. Ini salah ini sampulnya kok begini. Mahasiswa pun heran, kenapanya bapak? Rupanya di rumahnya tak selesai. Begitu juga sebaliknya. Jangan karena tak berani sama mahasiswa, takut dilaporkan ke Komisi Perlindungan Mahasiswa, di rumah mengamuk-ngamuk. Ke bini takut, anak jadi korban. Jadi coba kita berpikir jernih. Salah satu berpikir jernih itu zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang tak Islam, dia tidak berzikir, kata dia meditasi. Pejamkan mata, kosongkan pikiran. Mana bisa mengosongkan pikiran? Kosongkan nampak rekening listrik, nampak token, nampak kredit, mana bisa? Tak ada orang bisa mengosongkan pikiran. Yang paling rasional itu ya Islam. Apapun yang ada dalam pikiran kita ini, kita berzikir. Afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Termasuk ngaji itu juga zikir. Antum dengan segala permasalahan antum. Masalah di rumah, masalah keluarga, masalah di kampus, masalah di masjid, masalah di kos-kosan. Ketika antum datang ngaji, antum sedang keluar dari masalah antum, dan antum sedang berada di dalam kotak namanya Riyadhus Shalihin. Makanya banyak orang yang stres, depresi pas ngaji sehat. Orang yang kena insomnia tak bisa tidur pas pengajian tertidur. Kenapa? Karena dia out of the box, keluar dari kotak. Ini ada kotak,
Dalam kotak ini gas bocor. Kalau sampai gas itu bocor, orang bisa mati di dalam. Waktu saya di Mesir, itu di kamar mandi Mesir itu ada tabung gas untuk memanaskan air. Karena bulan Desember, Januari, macam ini musim dingin. Kalau mau mandi itu panaskan dulu air. Pemanas air itu ada yang pakai gas, ada yang pakai listrik. Yang pakai gas, bocor gas tuh. Meninggal deh. Karena tak terasa di dalam itu. Yang tahu ada gas bocor itu adalah orang luar. Orang luar lah yang tahu. Berapa banyak istri yang KDRT ditekan, dipukul, diintimidasi sama suaminya. Dia tidak sadar karena dia orang lain yang melihat. Loh, kok tertekan ini? Komisi Perlindungan Perempuan. Dan kabarnya sekarang sudah ada juga Komisi Perlindungan Suami. Saking banyaknya suami ini yang tertekan oleh istri yang menuntut skincare. Fama rafa'aha ila fihi, maka dia tidak bisa mengangkatkan tangannya ke mulutnya. Apalah payahnya menggerakkan tangan dari kiri, cuci tangan ke tangan kanan. Tak bisa. Gara-gara apa? Kibr, angku, sombong. Assalamualaikum Pak Haji, kita ke masjid ya Pak Haji. Kau ngajak aku ke masjid, kau belum lahir, aku udah haji 4 kali tau. Berapa banyak orang sombong. Angkuh, sombong. Nyepelekan orang. Saya pulang, ada dulu alumni Timur Tengah, sombongnya minta ampun. Udah mati udah. Tak mau tahu sama orang. Saya pula, tabiat saya, memang saya agak lain sama orang lain. Orang lain kalau ada nengok orang sombong itu kan didekatinya, apa kabar Pak? Saya enggak. Ada orang sombong, tak, saya balas pula. Saya enggak sombong. Sampai akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama saya viral. Belum viral kali, setengah-setengah viral. Duduk di tengah ini bupati. Sebelah kanan saya, sebelah kiri dia. Pas selesai sholat, diambil bupati itu mic dari imam. Dikasihkannya ke saya. Si bupati itu ke saya. Saya bantai berdoa entah 15 menit. Semua doa saya bantai. Waktu itu memang tak ada khusyuk saya. Allah pun tahu itu. Bukan kepada Allah untuk membantai dia sebenarnya. Kan? Habis acara itu makan. Barulah saya disapanya. Apa kabar? Ini dalam hati kan. Baru tahu kau. Antum kalau disombongi orang, jangan rendahkan diri antum. Karena antum tidak layak untuk direndahkan. Kalau antum disombongi orang, maka tunjukkan prestasi antum. Kalau antum disombongi, misalnya ada mahasiswi sombong kan. Jangan antum bilang, kaulah satu-satunya. Bodoh kali kau. Antum mau tunjukkan prestasi antum. Tunjukkan prestasi antum sampai akhirnya nanti dia menyesal. Kenapa tidak sama antum? Gitu. Ini galau, stres, terjun ke Sungai Siak. Sama rafa'ah ila fi. Rawahu Muslimun. Pergi saya ke Makassar. Sampai di Makassar, jumpa saya, kawan saya, kantornya 3 lantai. 1, 2, 3. Dulu, beberapa tahun yang lalu, pulang dia dari Mesir, mau dinikahkan orang dia dengan anak gadis. Tak jadi dinikahkan hanya karena dia tak punya pekerjaan. Mana tahu ada antum yang senasib sama ini. Batal nikah, udah kenal baik, udah disuruh jadi imam sholat. Apa kata bapak tuh? Nampaknya kamulah yang sesuai untuk imam bagi anak saya. Bayangkan antum itu bahagianya. Tak jadi hanya karena pertanyaan, kerja di mana sekarang? Tiba-tiba dia punya kantor 3. Pas saya tahu, duduk saya di mejanya. Inilah teman saya yang sudah punya kantor 3 lantai. Saya berharap ditonton itu sama. Share ini ke grup-grup, saya bilang. Nampak.
Tapi ada yang kurang kantor kau ini, saya bilang. Apa kurangnya? Tulis di atas. Tunjukkan prestasimu sampai dia menyesal. Begitu. Ini letoy loyo. Tanyanya, gimana kabar si dulu? Gagal kuliahnya. Mampus kata dia. Tunjukkanlah, bangkit. Takbir. Banyak juga yang Al-Khamis, hadis terakhir, yang kelima. 160 menurut hitungan dari awal. Dalam bab yang kelima. An Abi Abdillah. Nan gadang diimbau gala, nan ketek disabui namu. Menyebut nama itu hanya untuk nan ketek. Kalau orang gadang, galanya disabui. Kalau orang besar itu, dinamanya tak disebut, gelarnya. Begitu juga dalam Arab. Nama itu tak dipanggil. Yang dipanggil itu Abu Fulan. Fulan. Nama itu tak dipanggil. Kita mesti paham tradisi orang. Kenapa Ustaz pakai Abu ini, Abu ini? Memang begitu tradisi. Abu Abdillah. Kenapa jadi Abi? Karena ada an, huruf jar. An Abi Abdillah. An-Nu'man bin Bashir. Nama dia Nu'man bin Bashir. Kalau manggil dia, ya Abu Abdillah. Nu'man bin Bashir. Qala radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul bersabda, la tusawwunna sawwa yusawwi, meluruskan. Antum tusawwu, karena menekankan kalimatnya, di pangkalnya ada la, di ujungnya ada nun. La in syakartum la azidanna. La tusawunna, lam taukid sama nun taukid namanya, penekanan makna. Kamu pasti sungguh, kamu mesti meluruskan sufufakum. Kalau satu, sof. Kalau dua, sofani, tambah alif sama nun. Kalau tiga, sufuf. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, satu, sof. Kalau banyak, sop-sop. Ini sop-sopnya kok gini nih. Kalau bahasa Arabnya sufuf. Kalau satu, sof. Tak ada alif di situ. Sod dengan fa. Sof. Makanya kalau ada imam, luruskan sof. Antum mesti angkat tangan. Pak Imam, tak ada alif di situ. Luruskan sof. Kenapa Pak Imam panjang tadi? Aku bukan pakai bahasa Arab. Ini bahasa Indonesia. Apa pula kau kritik aku, kata dia. Kau pikir kau aja yang ngaji. Mana tahu antum dikritik orang nanti pas pulang ke kampung. Luruskan shaf. Pak Ustaz, tak pakai alif itu. Aku memang bukan bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Ini kan kata serapan. Memang masalah bagimu. La tusawwunna sufufakum. Luruskanlah shaf kamu. Kenapa kalau tidak diluruskan shaf? Atau la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Allah akan membuat kamu nanti bermusuhan, berikhtilaf. Ternyata lurusnya shaf itu berpengaruh terhadap hubungan muamalah kita. Luruskan shaf. Kalau nanti tidak lurus shaf, nanti kita akan berkelahi, bertengkar. Kata syarahnya, yuqi'u bainakumul adawata, permusuhan, wal baghdha, kebencian, wal ikhtilaf, dan ikhtilaf hati. Luruskan shaf. Lurus shaf kanan kiri. Apakah mesti menempel Pak Ustadz? Hadis takriri. Inna ahadana, salah seorang di antara kami, yulziqu, menempelkan. Tak ada Nabi menyuruh. Sahabat melakukan disetujuan Nabi. Ditempelkannya bahunya. Bahu dengan bahu menempel tak masalah. Kaki dengan kaki menempel, sebagian orang tak masalah. Sebagian orang geli dia. Maka kalau bahu sama bahu kan ada kain. Tapi kaki kadang kalau kita tempel sekali dia menggeser, jangan tempel lagi. Berarti dia tak nyaman. Itu bahasa yang udah kita pahami lah, itu bahasa tubuh. Asal dekat dia gesernya sedikit, udahlah tuh. Khawatirnya dia preman baru tobat. Tempel sekali lagi, pijakannya kayak gitu. Tahu kata dia.
Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang pertama ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain maksudnya ada dalam Sahih Muslim saja, tak ada dalam Sahih Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Nabi meluruskan saf kami. Hatta sampai macam mana lurusnya? Ka'annama yusawwiya bihal qidah. Sampai dia meluruskan seperti meluruskan anak-anak panah. Anak panah itu kalau disusun pas mau perang itu mesti lurus. Emang mana? Itu anak panah itu mesti lurus. Nah, tak ditengok lagi tuh. Oh, tuh. Tak mungkin anak panah berserak cari-cari mati lah ditembak orang. Menyusun anak panah itu mesti lurus. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu. Sampai dia melihat bahwa kami sudah aqalna, fahimna, kami mengikat, kami meluruskan, kami memang betul-betul sudah sempurna. Summa kharaja yauman, suatu hari Nabi keluar. Faqama, Nabi berdiri. Hatta kada an yukabbir, Nabi berdiri hampir dia bertakbir. Fara'a rajulan, ditengoknya ada seorang laki-laki, badian, Arab Badui. Arab Badui selalu buat masalah. Udah mau takbiratul ihram, ada seorang Arab Badui, sadruhu, lebih sadru depan, lebih maju dia ke depan dari saf. Saf udah ada Arab Badui lebih maju ke depan. Lalu apa kata Nabi? Ibadallah, kata Nabi, semua hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, maka luruskan saf kamu, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dikhawatirkan nanti kamu bermusuhan. Yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wa ikhtilafal qulub. 3. Yuqi'a bainakumul adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, wa ikhtilafal qulub, hati yang ikhtilaf. Ini dalil imam boleh bicara sebelum takbiratul, baik pada sholat subuh maupun sholat Jumat. Luruskan shaf, Pak Imam, tak boleh bicara. Antum baru pulang, diangkat orang di kampung jadi imam sholat Jumat. Antum bilang luruskan shaf. Ada di situ orang yang sebetulnya tak suka nengok antum. Cuman cara dia mau menembak antum lalu itu. Masa imam ngomong? Tak boleh itu, kata dia. Bawalah Riyadhus Shalihin antum. Ini boleh. Udah ngaji kau rupanya. Boleh. Fihi al-hassu ala taswiyatiha, dalam syarahnya. Ini dalil motivasi untuk meluruskan shaf. Wa fihi jawazul kalami bainal iqamah. Ini dalil boleh bicara setelah iqamat. Kalau diperlukan. Sebaiknya setelah iqamat tak ada ngomong lagi. Tapi kalau untuk meluruskan shaf, boleh. Luruskan shaf, matikan HP. Itu nama masjidnya Masjid Al-Istiqomah Bengkalis. Siapa orang Bengkalis ini? Pernah sholat di Masjid Istiqomah? Masih hidup Pak Imam tuh? Masih? Antum pernah dengar dia ngomong gitu? Saya sholat di Masjid Istiqomah tuh tanggal 12 bulan 12 2012. 11 tahun yang lalu. Waktu juri musabaqah tilawatil Quran. Masjid Istiqomah. Luruskan shaf, matikan HP. Kami yang pertama waktu itu senyum semua. Rasa-rasa menyesal saya rekam suara imam. Nanti kalau antum sholat itu rekam ya. Rekam buat nada panggil. Ini maksudnya. Itulah hadis kita kaji subuh ini 3 hadis. Pertemuan akan datang hadis yang ke-6, hadis yang ke-11, hadis yang ke-6, hadis yang ke-161 kalau dilihat dari awal.